Halo semuanya, saya Sekar Anindya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi verbal maupun non-verbal. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana sih komunikasi verbal maupun non-verbal dapat saling menguatkan dan bersambung satu sama lain? Atau justru menimbulkan kekhawatiran. Jadi kalau misalkan komunikasi verbal maupun non-verbal seperti ucapan rasa terima kasih diiringin dengan senyum, sapa, dan salam gitu kan. Nah, itu justru akan lebih bermakna karena kita kan berekspresi ya. Misalkan ucapan terima kasih untuk semuanya dengan senyum seperti itu akan menimbulkan kehangatan di dalam lawan bicara. Lalu untuk yang menimbulkan, kalau untuk menimbulkan kebingungan tuh misalkan kalau ditanya apakah kamu baik-baik saja, terus jawabannya nggak apa-apa tapi dengan ekspresi murung, nah itu kan bisa menimbulkan pertanyaan, ada apa sih dengan orang ini gitu. Lalu untuk yang kedua, apa yang Anda pelajari tentang diri sendiri dalam komunikasi dengan orang lain. Jadi pengalaman pribadi saya belajar bahwa kayak menyampaikan pesan itu perlu, terlebih lagi ketika mengajukan pertanyaannya. Terutama dalam pengalaman saya itu saya sering wawancara dengan berbagai orang untuk dijadikan bahan berita. Nah, jadi saya seorang jurnalis, magang seorang jurnalis, lalu saya tentunya harus bikin pertanyaan, harus membuat tulisan. Nah, di situ komunikasi dari pertanyaan saya apakah bisa dipahami oleh lawan bicara saya. Gitu. Terus yang ketiga, apa tantangan terbesar yang Anda rasakan saat melakukan komunikasi publik? Jadi tantangan terbesar saya itu sebenarnya gugup ya kalau ngomong di depan banyak orang, terutama di kamera salah satu ini, karena saya tidak terbiasa. Saya terbiasa itu hanya di belakang kamera. Makanya kalau ketika disuruh maju atau disuruh jawab gitu yang bisa menimbulkan perhatian publik, itu saya ada sering gugup karena tidak terbiasa untuk jadi pusat perhatian orang. Terus bagaimana Anda mengolah bahasa tubuh dan rasa gugup saat berbicara di depan audiens? Nah, jadi pas sesuai pengalaman ya, dulu pernah mau jawab pertanyaan dan kebetulan MC-nya itu menghampiri saya. Nah, waktu itu saya jadikan pusat perhatian. Nah, itu saya jawab pertanyaan di tempat tapi sambil berdiri. Nah, di situ saya udah mulai deg. Nah, cara mengatasinya itu saya kayak ya mainkan mic, karena di depan mic itu kan. Jadi kayak bagaimana ya kalau ini gitu. Jadi untuk mengurangi rasa gugup saya, dan saya berpikir kalau setelah saya selesai jawab orang juga bakal udah lupa, jadi nggak ada yang ingat gitu. Terus strategi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi verbal maupun non verbal di masa depan. Nah, karena saya seorang jurnalis dan baru terjun 1 bulan yang lalu, saya harus bisa sering berwawancara ya dengan berbagai orang. Lalu kayak ngobrol sama temen itu juga penting, kayak atau mungkin dengan dosen, komunikasinya itu bagaimana. Kalau untuk di depan panggung sendiri itu jujur masih seperti, anggap aja di depan kamera seperti ini adalah latihan berbicara saya. Baik, sekian dari saya. Kedepannya itu kayak saya percaya bahwa komunikasi ini akan terus bisa dipelajari. Bahkan ada namanya ilmu komunikasi yang untuk melatih kita berkomunikasi yang baik dan benar. Terima kasih.